Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kali ini saya bersama Dea Imam Masjid Agung Darussalam, Kabupaten Sumbawa Barat. Beliau adalah Ayahanda Haji Rusdin Akarim yang sehari-harinya menjaga marwah pembangunan spiritual di Kabupaten Fitrah ini sebagai Dea Imam Masjid Agung Darussalam. Di samping tugas seharinya beliau sebagai pengawas sekolah dan kegiatan lainnya. Hari ini kami sengaja silaturahmi dan bincang-bincang dengan beliau tentang program dan bagaimana beliau menjalankan amanah sebagai Dea Imam di Masjid Agung Darussalam ini. Assalamualaikum Dea Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat walafiat ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, beliau orangnya sejuk, adem gitu. Kalau kami sering memanggil beliau itu Dea Imam dalam banyak kesempatan, karena sepintas kita lihat itu wajahnya juga teduh, ganteng pula gitu kan. Oleh karenanya banyak hal-hal yang hikmah bisa kami petik dengan beliau ini. Dea Imam yang kami hormati, bincang-bincang ini sejak kapan nih Dea Imam mendapat amanah, diberi kepercayaan sebagai Imam Masjid Agung Darussalam? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang insyaallah barakah ini saya mendapatkan dari Pak Ais ini silaturahim terkait dengan khusus tugas saya sebagai seorang imam di Masjid Agung Darussalam Kabupaten Sumbawa Barat ini. Yang pertama, saya ditugaskan di Masjid Agung Darussalam ini sejak tahun 2009. Ketika itu Bapak Bupati beliau Kiai yang kami muliakan, Bapak Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhadili ya. Alhamdulillah. Itu. Saya. Ya. Kemudian di samping itu tugas pokok saya sehari-hari adalah sebagai pengawas pendidikan agama Islam di tingkat SMA SMK. Pengawas sekolah sekarang ya. Ini. Sampai sekarang ini ya. Sampai sekarang ini. Dan insya Allah Desember ke depan saya akan pernah tugas insya Allah. Dan akhirnya nanti tahun ini saya akan tetap istiqomah di Masjid Agung Darussalam insya Allah. Sebagai Dea Imam dengan waktu kesibukan yang cukup banyak sebagai pengawas sekolah, juga sebagai kepala rumah tangga gitu kan, dan juga sebagai pengurus organisasi lainnya gitu kan. Bagaimana Dea Imam mengatur waktu ini, karena kan mesti standby di masjid gitu. Ya, yang pertama setiap hari ya kita tahu tugas pengawas itu kan KSB kita keliling. Dengan teman-teman pengawas. Jadi dari jam 8 saya keluar dari rumah ke kantor, kemudian ke sekolah-sekolah dengan teman-teman itu. Ya saya harus paling telat jam 11:30 harus sudah kembali. Sudah berada di masjid. Sudah ada di masjid, insyaallah. Setiap hari. Setiap hari. Bahkan saya hampir tiap hari itu kebanyakan di masjid. Saya itu. Kadang-kadang dari waktu zuhur udah pulang, Pak. Udah pulang sampai asar. Karena alhamdulillah di Masjid Agung ini oleh Pak Bupati dulu sampai sekarang pun kami disiapkan untuk imam ini di sini lengkap alhamdulillah. Sarana. Ada lemari kita siapkan, ada pakaian lengkap. Kemudian saya dari rumah siapkan, memang dari rumah itu bawa apa-apa itu. Sudah ada di masjid ini kita siapkan. Alhamdulillah. Fasilitasnya relatif lengkap ya. Alhamdulillah seperti itu. Termasuk makan siang disiapkan juga oleh masjid supaya tidak harus pulang makan. Gimana itu? Makan siang itu sejak Bupati Pak Haji Musafirin. Beliau mengadakan makan siang bersama di Masjid Agung ini ba'da salat zuhur. Setiap hari. Setiap hari malah bergabung dengan jemaah umum yang ada datang makan semua.
Dan jadi setiap selesai sholat duhur ada kegiatan makan berjamaah atau bahkan bersama-sama. Alhamdulillah. Dan Bupati pun demikian, makan bersama para jamaah. Beliau malah tidak ingin terpisah dari jamaah Caramkan. Ikut makan bersama. Ikut makan bareng dengan beliau itu. Bahkan setiap datang ada kunjungan, contoh seperti Pak Presiden tempoh lalu juga sempat ke masjid. Presiden juga pergi ke sini. Gubernur ya dia. Gubernur sering ke sini, kemudian anggota DPR RI sering ke sini. Pak Safrudin. Haji Safrudin, kemudian mantan anggota DPR RI Pak yang dari Fahri Hamzah. Pak Fahri Hamzah. Sama. Kita makan bareng bersama di emperan masjid bersama jamaah yang lain. Bersama jamaah yang lain, masya Allah luar biasa. Luar biasa ya. Cuman khidmat gitu ya. Luar biasa. Cuman sekarang ini pas tadi kembali habis selesai bulan puasa, kita akan kembali makan. Kemudian beliau Pak Bupati menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk sementara ini selama COVID ditiadakan makan siang dulu. Diistirahatkan ya? Istirahatkan. Sudah diistirahatkan sejenak sejak masa COVID ini. Insya Allah nanti akan dilaksanakan lagi setelah situasi normal. Insya Allah, ya. Baik, dia Imam, apa saja selain kegiatan sholat rutin berjamaah gitu yang dilaksanakan di masjid ini? Ada enggak kegiatan lain yang kemudian diikuti entah oleh jamaah, oleh anak-anak, atau ada program yang direncanakan khusus oleh masjid ini? Ya, alhamdulillah oleh teman-teman ketua pengurus di sini ini, pengurusnya adalah ketuanya adalah beliau Bapak Sekda, sekarang ini Pak Haji Abdul Aziz SHMH. Kemudian sekjennya adalah Bapak Haji Abdul Malik Nurdin. Pak Asisten. Pak Kepala BKD sekarang ini, beliau sekjennya. Kegiatan yang dilaksanakan? Iya, jadi pengurus tetap punya program tiap tahun, karena memang oleh Pemda kita tidak disupport anggaran sebesar 800 juta Pak per tahun. Per tahun ya. Per tahun untuk juta. Aktivitas kegiatan Masjid Agung Darussalam. Saya seperti operasional ya. Operasional termasuk honor-honor dari teman-teman pengurus yang dulu sekarang sudah tidak ada kan karena ada aturannya. Tinggal kegiatannya. Kegiatan seperti kalau dulu ada sitanan massal, kemudian banyak kegiatan lain itu. Ada lomba-lomba, ada lomba dai cilik, ada lomba cerdas cermat banyak ya? Pak, itu terutama di bulan Ramadan. Tetap kita laksanakan MTQ dan sebagainya oleh pengurus Masjid Agung Darussalam ini. Kemudian tugas-tugas lain juga, kegiatan lain oleh kerjasama dengan Masjid Agung adalah tablik akbar biasanya. Tablik akbar itu dilaksanakan tiap Ahad atau tiap pekan, tiap bulan? Kalau tablik akbar itu tiap ada kegiatan, terutama hari-hari besar Islam Pak. Dan sinergi ya. Kalau ada hari besar Islam, hari besar nasional, hari besar daerah dilaksanakan dalam bentuk salah satunya ada tablik akbar. Ada tablik akbar. Dan setiap tablik akbar dilaksanakan di Masjid Agung Darussalam. Kita datangkan para dai kondang dari ibu kota Jakarta biasanya. Sudah berapa dai yang diundang? Ya seperti Ustadz apa yang Al-Jufri itu pernah datang? Al-Jufri belum. Belum. Yang datang itu Yusuf Mansur. Kemudian Pak ini yang Ustadz Pantun juga itu siapa namanya itu? Putranya Kiai Haji Saiduddin MZ. Belum pernah. Belum pernah ya. Yang terakhir kemarin itu adalah yang di Trans TV itu. Ustadz Maulana. Ya. Hampir tiap tahun tetap kita datangkan. Hampir setiap kegiatan kita datangkan dari ibu kota ya. Nah kemudian kadang-kadang kalau untuk ke nuzul Quran, juga kita datangkan dari provinsi biasanya. Para doktor, para dai yang terkenal di tingkat provinsi. Yang ada di Islamic Center itu. Betul seperti itu. Iya. Itu biasa. Kemudian di masjid ini juga untuk diketahui bahwa
ada beberapa lembaga, di antaranya adalah ada MUI di sini tempatnya di lantai 2. Sekretariatnya ya. Iya. Sekretariat Majelis Ulama juga Ulama di sini. Kemudian Basnas. Ada Basnas gitu ya. Nah, kemudian di bawah sana di basement ada Pondok Tahfiz. Nah, ini perlu diberikan penjelasan ini, Demam. Bagaimana konsep Pondok Tahfiz menurut Masjid Agung Darussalam? Jadi Pondok Tahfiz itu memang program pemerintah sejak zaman Pak Bupati, Pak Kiai dulu. Saya. Oh, itu 1 orang per kecamatan, 8 orang. Disaring dari kecamatan masing-masing, yang terbaik baru dibawa ke sini. Nah, kemudian hanya 8 orang. Anak-anak yang dipondokkan di sini ini bebas biaya, tinggal sekolah, tinggal bukan yang ngaji, bebas biaya oleh Pemda sampai sekarang. Jadi satu kecamatan berapa orang? 1 orang. 1 orang ya. Berarti ada 8 orang. Dan alhamdulillah sampai tahun ini sudah sekian banyak anak-anak yang kita kirim malah ke Timur Tengah. Dari output Pondok Tahfiz ini ya, yang ada di Masjid Agung Darussalam. Ya. Berarti sejak tahun 2009 dong ada santri Pondok Tahfiz. Sejak Pak Bupati Pak Kiai dulu dia ada. Sejak Pak Kiai Sul Madli ya, dan dilanjutkan lagi oleh Pak Musafirin ya. Dr. Haji Musafirin. Bahwa kegiatan Pondok Tahfiz Masjid Agung Darussalam tetap berlangsung dengan cara rekrutmen 1 santri setiap kecamatan dan diberikan beasiswa penuh kepada setiap santrinya sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Bahkan ada yang sudah disekolahkan ke Timur Tengah, ke luar negeri ya. Dan pimpinannya adalah Bapak Al-Ustadz Haji Ahmad Rusli SAG. Pak pimpinannya Pak Haji Rusli ya. Iya, Ahmad Rusli seperti itu. Kemudian kegiatan lainnya yang pekanan mingguan itu ada taklim, Pak. Taklim. Selain TBA. Ada taklim. Bagaimana? Ada taklim. Jadi taklim itu program pertama dulu saya itu dengan teman-teman ustadz ini termasuk ada 3 kali seminggu. Majelis taklim. Iya, taklim. Semacam ya kajian Islam. 3 kali sepekan. Iya. Nah, diisi oleh beliau pertama Pak Ketua MUI sekarang ini Kiai Haji Samsul Ismail LC, beliau tafsir yang diisi dulu itu. Iya. Kemudian yang kedua Ustadz Iqbal. Dan yang ketiga ada salah seorang dari Pondok Al-Ikhlas, Ustadz Muhammad Mujahid Imaduddin. Yang sekarang jadi pimpinan Pondok Al-Ikhlas ya. 3. Cuma sekarang ini karena situasi barangkali yang masih tetap eksis Pak Ustadz Iqbal sekarang. Tiap pekan Kamis. Taklimnya tetap dilaksanakan tiap saat gitu ya. 3 kali sepekan. Ya, tiap malam ada sholat maghrib. Ya. Jadi yang masih sekarang tinggal Pak Ustadz Iqbal saja. Yang lain kan masih sibuk barangkali situasi juga belum normal. Alhamdulillah. Ya. Selain kajian tahfiz kayak begitu, apa kegiatan lagi deh Imam yang dilaksanakan? Ada TBA kayak anak-anak belajar ngaji gimana? Ya, di sini juga ada TBA. Ada TBA itu muridnya ratusan, Pak. 200-300-an itu. Mereka mengadakan pengajian Al-Quran pada tiap ba'da salat asar. Setiap hari? Setiap hari. Kecuali hari libur. Hari libur. Iya. Ada juga. Sudah sampai ratusan santrinya. Ratusan, Pak, 200-an. Dengan ustazah sekitar 20-an kalau saya. Itu pimpinannya Pak Ustadz Wardi. Ustadz Wardi. Tapi pimpinannya. Jadi khusus beliau menangani masalah TBA, Taman Baca Al-Quran dan itu dilaksanakan setiap hari kecuali libur setiap hari kecuali libur setiap hari. Oh ya, Imam, di depan sana kami lihat itu ada sekretariat. Ada tulisannya perpustakaan, kemudian ada klinik itu. Bagaimana anunya itu? Ya. Jadi kalau perpustakaan dulu sudah lama juga kita bentuk itu, sudah lama. Ada anggotanya itu adalah khusus lingkup pegawai Pemda yang di sini, Pak. Anggota perpustakaan. Iya.
yang ada di lingkup KTC ini. Terus kalau jamaah umum yang ingin baca di tempat, kalau sekedar baca boleh baca. Kalau baca boleh ya. Ya, kita siapkan di sana lengkap, di dalam lengkap dengan ruangan AC Pak di dalam sana. Jadi betah loh anak-anak, para pegawai baca. Pinjam silakan. Dan ada petugasnya 1 orang. Demikian juga dengan pelayanan kesehatan di Darussalam. Itu kita adakan sudah ya lebih setahun itu. Klinik ini sudah ada setahun. Dan kami dibantu atau kerjasama dengan dokter-dokter yang tergabung dalam organisasi IDI. Bukan. Apa ini sekarang ini? Yang diketuai oleh Pak Dr. Dedi. Oh. Sekarang Dr. Dedi beliau itu sedang sekolah S2 di Aceh sekarang beliau. Nah, diganti oleh Dr. Diana. Iya. Dr. Diana asli Teliwang juga. Beliau saat itu juga di Brang ini, maaf. Dan dokter gigi, dokter kita di Jerewe. Itu pun jadi mereka ini yang membantu mengelola klinik kesehatan Masjid Agung Darussalam ini. Dan tujuan saya memang dulu waktu Pak Bupati Pak Kiai memang ada program itu, tiap subuh ada tim kesehatan datang ke sini untuk memeriksa para jamaah. Dicek darahnya, dikasih obat. Melanjut itu saya rencanakan tempoh hari dengan teman-teman sehingga kita bentuk itu. Betul ada Dokter Dedi yang tergabung dalam organisasi itu. Siap menjadi tenaga sukarela, Pak. Sukarela itu, Pak. Berarti pada saat Covid kemarin itu relatif pelayanan kesehatan maksimal dilaksanakannya. Sehingga kegiatan jamaah bisa relatif berjalan. Ya, jadi sejak Covid kita berhenti, Pak. Kita stop. Oh, gitu ya. Karena khawatir terjadi penularan. Kalau ada apa-apa yang sakit jemaah kita bawa suruh langsung ke puskesmas dokter. Jadi itu dikandung maksud agar para jamaah itu yang datang berjamaah masjid ini terjamin kesehatannya. Betul. Dan kita wajibkan mereka habis sholat subuh. Pertama sholat subuh dulu, habis sholat subuh langsung mereka periksa darahnya, semua lengkap kita periksa, Pak. Nah, setelah itu kita rubah sistemnya karena dokternya dokter perempuan soal ini. Nah, kita rubah menjadi ba'da isya setiap malam 2 kali sepekan. 2 kali sepekan ya. Jadi praktis. Ada monitoring sekaligus pelayanan kesehatan bagi jamaah. Oleh klinik Masjid Agung Darussalam ini untuk memastikan jamaah kita ini tetap berbadan sehat sehingga bisa tetap lancar melaksanakan ibadahnya. Karena memang umumkan orang-orang sudah tua jamaah ini. Betul. Nah, sehingga kita berharap para jamaah itu orang-orang yang hadir itu sehat lah. Minimal mereka ke masjid langsung sambil berobat. Seperti itu gratis. Gratis tanpa pungutan apa. Pokok dagang enggak perlu KTP, jamaah orang manapun silakan. Biaya dari luar daerah enggak masalah ya. Dari luar daerah. Nah, kemudian biaya itu dari kotak amal ini. Dari kotak amal, dari jamaah, untuk jamaah operasional Masjid Agung Darussalam ini. Baik, Dai Imam, selain program itu bagaimana penyelenggaraan hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha ini gimana? Kalau Idul Fitri alhamdulillah tetap terlaksanakan di lapangan depan sana, lapangan Masjid Agung. Masjid Agung seperti biasa. Cuman kalau tahun ini juga sama, cuma karena situasi Covid maka lain suasananya. Jadi tetap kita melaksanakan protokol kesehatan itu, Pak. Jadi sehabis kita sholat itu diumumkan memang oleh panitia PHB itu agar tidak ada salam-salaman, kemudian cuci tangan. Kita siapkan semua itu, cuci tangan. Kemudian yang paling luar biasa Bupati disiapkan, Pak, masker ya. Itu puluhan ribu itu. Wah, untuk jamaah bagi langsung. Jadi meskipun kegiatan ibadah bulan Ramadan dilaksanakan, tapi tetap menggunakan standar protokol itu ya. Jadi saya himbau kepada para imam yang ada lewat juga itu agar karena memang kita tetap mengacu ke himbauan Pak Bupati. Betul. Bupati bilang stop, ya kita stop. Beliau katakan terus saja dengan catatan harus protokol kesehatan seperti itu.
Jadi himbau agar mereka teman-teman tetap menyiapkan untuk cuci tangan, masker itu wajib itu, masker, seperti itu. Sehingga sholat Id pun berjalan alhamdulillah. Berjalan dengan lancar, baik lancar, juga. baik, ya. Dan alhamdulillah kita semua barat semua tempat bisa kita laksanakan. Alhamdulillah. Baik, Dai Imam selama melaksanakan tugas sebagai Dai Imam ini tentu ada enggak kendala yang dihadapi? Entah kendala waktu atau kendala fasilitas atau apa? Ya. Jadi alhamdulillah. Atau tantangan. Nah, apa tantangannya? Jadi kalau saya ya itulah alhamdulillah selama saya jadi imam di sini belum begitu ada tantangan halangan karena begitulah barangkali hati saya ini sudah merupakan ini rumah kedua saya di sini nih. Ya. Kalau Ramadan kayak kemarin itu itu pun tiap Ramadan kita tetap mengadakan di akhir Ramadan 10 terakhir itu tetap kita mengadakan itikaf Pak. Dan iktikaf itu kalau sejak tahun-tahun dulu untuk kecuali sekarang ini kita siapkan biaya makan untuk para jamaah Pak. Sehingga banyak peserta tiap malam itu selama sebulan. Jadi difasilitasi oleh masjid ya. Kita umumkan yang mau silakan daftar. Untuk kita tahu berapa jumlah kita siapkan menu mereka itu. Menu karena sahur bersama. Selain berbuka bersama. Lain bukan bersama lagi tetap bersama. Biasa, gitu. Nah, kecuali pada tahun ini karena suasana Covid ini kita tidak mau mengeluarkan pengumuman di sini ini untuk itikaf. Tapi itu pun tetap banyak jamaah yang datang. Datang itikaf. Ya. Iya. Datang. Kalau kita pengurus saya tetap sini sama teman-teman sini tetap ini lebih kurang 10 orang. Jamaah yang lain juga datang ya, ikut datang. Itikaf, tapi menggunakan protokol tetap itu seperti itu. Alhamdulillah. Baik, selaku dia imam Masjid Agung Darussalam yang menjadi rujukan bagi masjid-masjid lainnya, baik di kecamatan maupun di desa gitu kan. Apa himbauan atau arahan dia imam kepada pengurus masjid lainnya baik di kecamatan maupun di desa kaitan dengan membangun jamaah ini? Jadi lewat kesempatan ini saya memang sangat berharap kepada para imam khususnya dan pengurus masjid yang ada di masjid besar, masjid kecamatan, masjid kelurahan maupun masjid dusun agar kita tetap istiqamah untuk melaksanakan sholat berjamaah dan Jumat ini sesuai dengan himbauan Pak Bupati bahwa tetap kita jaga agar tetap kita menjaga protokol kesehatan ini seperti itu sehingga memang selama ini ada memang terkait dengan COVID ini agak memang kita di KSB ini karena hanya KSB saja yang dari awal COVID tetap melaksanakan sholat berjamaah, kemudian sholat Jumat, dan terakhir ini sholat Idul Fitri. Dan sampai sekarang. Alhamdulillah agar tetap dilaksanakan seperti biasa dengan catatan tetap tadi itu. Mengacu ke protokol kesehatan. Dan seperti itu yang ada sekarang di masjid-masjid yang ada di Sumbawa Barat ini. Yang walaupun kayak di Desa Beru yang katanya ada zona merah, sekarang alhamdulillah sudah kembali sudah sembuh. Karena begitu gesit bapak-bapak dan teman-teman kita yang ada di satuan tugas itu luar biasa Pak. Itu ada yang terkena COVID langsung diamankan dan sehingga tidak akan pengaruh pada yang lain. Cuma kita tetap berhati-hati karena ini memang kewajiban kita semua untuk menjaga agar COVID ini tidak akan menyebar di daerah kita ke Sumbawa Barat seperti ini. Alhamdulillah. Ada kesan dia imam yang mengurus masjid selama ini kan biasanya orang-orang tua, orang-orang tua entah di kabupaten, di kecamatan, di desa-desa. Nah, barangkali lewat kesempatan ini bagaimana ini kita memberi peran kepada remaja masjid, kepada pemuda masjid supaya ikutlah bersama-sama menyuburkan kehidupan berjamaah di masjid. Mungkin ada pesan atau nasihat dia imam kepada generasi muda Islam. Jadi kepada adik-adik saya, anak-anak saya yang para remaja adik KSB ini, ya sudah saatnya kita untuk merapat ke masjid untuk kita
melakukan sholat berjamaah seperti orang-orang tua lah. Karena memang kesannya selama ini kan hanya orang-orang, tapi sekarang alhamdulillah saya lihat di masjid-masjid itu sudah banyak dari kalangan-kalangan muda remaja yang ikut berjamaah. Nah, karena itu juga harapan saya kepada para pengurus masjid ini kadang-kadang terkesan bahwa di masjid-masjid itu kurang begitu peduli terhadap anak-anak. Kadang-kadang ada anak-anak kan, ini yang banyak terjadi saya dengar ini. Kalau ada anak-anak yang datang ke masjid dimarahi, ya kan? Kemudian diusir. Pokoknya tidak enak karena dikatakan ribut, padahal seperti itu. Biarkan anak-anak kita itu ribut tapi di masjid. Dan mereka senang di masjid ketimbang ribut di luar, atau mohon maaf barangkali mereka ke kafe, barangkali ke tempat-tempat yang lain. Lebih baik mereka ribut di masjid, Pak. Bisa kita bina. Kita ingin agar anak kita itu di sejak awal itu untuk lebih mencintai masjid, senang di masjid. Kalau di sini terus terang Masjid Agung ini saya rangkul semua anak-anak di masjid itu. Kita harapkan agar mereka senang di masjid. Biar apalagi di sini Masjid Agung gini, Pak, kalau sudah sore itu anak-anak yang main, anak TPQ itu mainnya segala macam rame luar biasa. Mereka main karate, biarkan saja, saya bilang biarkan, nanti kita panggil, bujuk, ajak mereka ngomong enak, senang mereka. Kadang-kadang datang sholat di depan imam ini, sholat mereka berjamaah itu. Di sejadah imam itu jadah sholat mereka. Saya bilang apa, biarkan itu. Saya sangat senang melihat anak-anak itu senang sholat di masjid, main di masjid. Memang pernah dulu juga ada di sini dulu itu ada yang marah itu. Pengurus ya? Iya, bukan jemaah ini. Jemaah ini marah sama ada seorang anak, ada jamaahnya yang bawa anak. Kadang-kadang ada. Memang sih kalau anak-anak ini di masjid asal jangan dibawa yang terlalu kecil, yang belum tahu apa-apa. Kadang-kadang ada balita lah di bawah. Balita. Karena mereka belum, kadang-kadang bukan kadang-kadang kencing kayak apa, itu yang harus betul. Kalau kita mengerti, biar di depan dia jalan apa dia. Berarti mereka senang ke masjid seperti itu, insyaallah. Intinya bahwa mencintai masjid mesti dimulai dari anak-anak. Dari anak-anak ini. Kita orang tua juga harus mengerti, Pak. Oke. Terima kasih Dia Imam. Hadirin sekalian, itulah bincang-bincang dan wawancara kami dengan Dia Imam Masjid Agung Darussalam Sumbawa Barat, Bapak Haji Rusdin Akarim. Dan poinnya adalah Sumbawa Barat telah memilih kabupatennya sebagai kabupaten berperadaban fitrah. Maka pilar dari kefitrahan itu mesti ada penguatan di masjid sebagai tempat atau pusat membangun peradaban. Karena itulah penguatan sumber daya masjid sekaligus juga mendinamisir kegiatan dakwah di masjid adalah sesuatu yang menjadi prioritas oleh pengurus masjid melalui program-program yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Agung Darussalam bersama Dia Imam dan teman-temannya ini, akan kemudian diteruskan ke masjid-masjid besar di kecamatan, di desa hingga ke dusun-dusun. Dengan demikian ke depan generasi muda Islam juga masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat ini akan semakin bergairah dalam beribadah berjamaah. Kemudian juga tetap berada dalam lindungan dan cahaya daripada ilahi Rabbi. Terima kasih Dia Imam. Sekali lagi pesan yang penting bagi kita dari beliau adalah perkenalkan anak-anak sejak kecil untuk mencintai masjid. Karena dari situlah generasi kita akan semakin cinta dekat dengan masjid. Dari masjid lahir peradaban, dari masjid pula masa depan kita di dunia dan di akhirat akan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Dia Imam. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.